Perkenalkan, nama saya Michael Jirorubulo dari kelas 11 IPS 2, absen 24. Hari ini saya akan membahas tentang kronologi sidang awal PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, rumusan teks proklamasi, dan pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Yang pertama ada kronologi sidang awal PPKI. PPKI adalah organisasi pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI ini adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI. Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegarakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk mempersiapkan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sebagai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara-negara akan menjadi tugas PPKI. Hasil pertama dari sidang PPKI ini adalah disahkannya UUD 1945. Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Selanjutnya ada pengangkatan Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Drs Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandar-Dinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang selanjutnya itu ada pembentukan Komite Nasional. Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya Komite Nasional. Komite Nasional akan dibentuk untuk membantu presiden serta wakil presiden. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir, yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah, telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 2 siang, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah, tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 9:30 malam, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya, para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Para pemuda malam itu sekitar pukul 12 malam, tanggal 15 Agustus, mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Wikana, Yusuf Kunto, Chairul Saleh, dan Sodanco Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selain itu juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan pasti terjamin. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanco Subeno dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, yaitu Chiao Kie Siong, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,
Maka sekitar pukul 10 pagi, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Selanjutnya ada rumusan teks proklamasi. Agustus merupakan bulan penuh sejarah bagi rakyat Indonesia. Pada bulan inilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Rumusan teks proklamasi ini disusun pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta. Setelah teks proklamasi selesai disusun, diumumkan bahwa proklamasi akan dibacakan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mulanya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Nikada. Namun, pasukan Jepang yang terus berpatroli di sekitar lapangan tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. Dengan dipilihnya kediaman Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, yang terakhir ada pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Yang pertama ada pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Barat. Di samping dengan 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Hasil yang disepakati, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas 12 departemen. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara.